Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai isu atau masalah terkait pandemi COVID-19. Teknik analisis dan tahapan penyelesaian isu yang kelompok kami gunakan yaitu yang pertama, pra-analisis dengan menggunakan metode pentahelik. Yang kedua, menapis isu menggunakan metode WSG. Yang ketiga, analisis isu menggunakan metode fishbone dan SWOT. Dan yang keempat, rekomendasi alternatif yang ditentukan untuk penyelesaian isu menggunakan metode tabel. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus di seluruh dunia. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona baru, yaitu SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga dapat menyebabkan kematian. Sejak Maret 2020, pandemi COVID-19 merebak di Indonesia dan mengganggu gaya hidup serta perilaku ekonomi masyarakat. Kejadian munculnya pandemi virus corona ini melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Masa pandemi COVID-19 ini tidak dapat dikendalikan secara cepat, sehingga membutuhkan penata laksanaan yang begitu tepat dan berkesinambungan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pra-analisis identifikasi menggunakan metode pentahelik. Metode pentahelik adalah metode analisis isu dilihat dari 5 unsur subjek atau stakeholder. 5 unsur subjek itu diantaranya pemerintah, media, pendidikan atau akademisi, komunitas, dan pebisnis. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Untuk metode pentahelix ini, yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah mengeluarkan surat kebijakan pembatasan mobilitas atau PPKM kepada seluruh masyarakat, serta melakukan penyekatan di berbagai titik yang dijaga oleh aparat pemerintah. Yang kedua yaitu masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia berpartisipasi dan berperan aktif dalam setiap kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terbatasnya kegiatan masyarakat serta tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, pebisnis. Terdapat dampak diantaranya menurunnya industri UMKM, pariwisata dan manufaktur, sehingga dapat menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya jumlah pengangguran, sulit mencari lapangan pekerjaan, dan tidak menutup kemungkinan banyaknya angka kriminalitas. Yang selanjutnya yaitu akademisi. Akademisi disebut juga knowledge power. Dengan adanya pengetahuan yang cukup, maka akan terbentuk keinginan untuk menjaga diri dan orang lain dari virus COVID. Salah satunya dengan tetap berada di rumah, membatasi mobilitas sosial, dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang benar. Dan yang terakhir yaitu media. Media, baik cetak maupun elektronik, membantu upaya pemerintah menekan angka penularan virus COVID-19 agar bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam membangkitkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, media ini dapat membantu upaya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, kami telah merumuskan beberapa isu masalah yang terkait dengan bertambahnya kasus konfirmasi positif COVID-19. Di antaranya yang pertama, diberlakukannya kebijakan PPKM di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, tingkat kematian COVID-19 tertinggi pada lansia yaitu 12,4% dibanding kelompok usia lain. Yang ketiga, meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Yang keempat, kesuksesan program vaksin sebagai langkah tepat untuk mengendalikan COVID-19 dan akan mendorong pemulihan ekonomi. Dan yang kelima, kurangnya fasilitas kesehatan penanganan pandemi COVID-19. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yunita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menapis isu COVID-19 dengan metode USG.
penilaian kualitas isu dalam menentukan prioritas masalah dengan menggunakan metode USG, terdiri dari urgensi, seriousness, dan growth. Metode USG adalah salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan teknik scoring dengan jumlah total nilai 15 dan mempertimbangkan 3 komponen dalam metode USG dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan 1. Sangat tidak mendesak, 2. Tidak mendesak, 3. Cukup mendesak, 4. Mendesak, 5. Sangat mendesak. Berikut adalah tabel penilaian kualitas isu dari kelima isu yang diangkat. Yang pertama yaitu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia memperoleh total skor 15, sedangkan isu kesuksesan program vaksin sebagai langkah tepat untuk mengendalikan COVID-19 akan mendorong pemulihan ekonomi memperoleh total 14, kurangnya fasilitas kesehatan penanganan pandemi COVID-19 memperoleh total 13, dan diberlakukannya kebijakan PPKM di berbagai daerah di wilayah Indonesia memperoleh total 11, dan terakhir tingkat kematian COVID-19 tertinggi pada lansia yaitu 12,4% dibanding kelompok usia lain memperoleh total 10. Dari hasil identifikasi dan penilaian isu melalui teknik USG, maka dapat disimpulkan bahwa isu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia memiliki nilai tertinggi dan layak untuk dianalisis. Berikut analisa sebab akibat meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan diagram fishbone. Ada 4 aspek yang menjadi penyebab meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Aspek yang pertama yaitu atau manusia. Di antaranya, ada sebagian masyarakat yang menganggap dirinya kebal akan COVID-19 sehingga kesadaran masyarakat untuk vaksin sangat minim. Adanya masyarakat yang melanggar PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sedang berlangsung saat ini, serta tenaga medis yang mulai kelelahan karena melonjaknya COVID-19 di Indonesia saat ini. Kemudian, aspek yang kedua yaitu metode. Menurunnya disiplin penerapan protokol kesehatan dan kurangnya pengetahuan tentang cara isolasi yang benar, serta kurangnya sosialisasi dari lingkup pemerintah kecil seperti RT RW atau kepala desa. Yang ketiga yaitu material, di mana terbatasnya alat medis, rumah sakit, dan juga tenaga medis yang berdampak pada keterbatasan dana. Yang terakhir yaitu aspek environment atau lingkungan. Penyebaran virus yang begitu cepat dan banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan dengan berkerumun, serta banyaknya pelaku usaha yang kurang disiplin dengan menerapkan protokol 5M, berkembangnya informasi tidak tepat mengenai vaksin COVID-19. Telaah terhadap isu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia dengan metode SWOT. Dilihat dari strength atau kekuatan, di mana adanya keinginan pemerintah dan masyarakat untuk segera mengatasi COVID-19, adanya alat protokol kesehatan yang mudah didapat, pemberian vaksin kepada masyarakat, serta penerapan PPKM dan adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dilihat dari segi kelemahan, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, serta masih adanya keraguan dari masyarakat mengenai vaksin, dan ketersediaan alat medis dan rumah sakit yang terbatas, adanya masyarakat yang masih melanggar aturan PPKM, serta kurangnya sosialisasi maupun edukasi terhadap masyarakat mengenai vaksin, serta ada masyarakat yang masih belum menerima bantuan. Dilihat dari segi peluang, adanya pemberian vaksin gratis dari pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan disiplin pengguna alat protokol kesehatan seperti double masker, adanya sanksi bagi pelanggar PPKM, menerapkan sistem WFH dan belajar di rumah kembali untuk siswa sekolah, penyediaan alat kesehatan yang memadai, dan pemerataan distribusi bantuan sosial. Dilihat dari segi ancaman, yaitu adanya provokasi atau berita hoax vaksinasi,
kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan menurun, terjadinya pengurangan tenaga kerja yang berimbas pada angka pengangguran, dan banyaknya pengusaha yang terpaksa gulung tikar. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Alternatif penyelesaiannya yang pertama yaitu sosialisasi tentang pemahaman COVID-19 dengan tahapan penyebaran informasi tentang COVID-19 di berbagai media dengan melibatkan pemerintah terkecil seperti RT RW dan kepala desa. Hasil yang diharapkan yaitu bertambahnya kesadaran tentang bahaya COVID-19 dan pihak yang terkait yaitu pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Tahap alternatif yang kedua yaitu sosialisasi tentang protokol kesehatan melalui tahapan penyebaran informasi tentang COVID-19 di berbagai media melibatkan pemerintah terkecil seperti kepala desa dan RT RW. Hasil yang diharapkan yaitu bertambah kesadaran tentang penerapan protokol kesehatan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Tahapan alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu melakukan razia protokol kesehatan di tempat keramaian, objek wisata, dan rumah makan. Hasil yang diharapkan yaitu kesadaran untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Demikian penjelasan dari kami mengenai analisis isu global pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.